Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar di sana? Semoga baik-baik aja ya. Kami dari kelompok 14 ingin menjelaskan atau berbagi sedikit ilmu pengetahuan kepada kalian semua terkait alat-alat tes kesuburan yang digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan. Di antaranya adalah Fertile Focus Saliva Ovulation Microscope, kemudian ada Sensitive Ovo Test Strip, yang ketiga ada Ovo Test Diary, yang keempat ada termometer suhu basal, dan yang terakhir ada Sperm Check Fertility. Dan itu semua akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Maka dari itu, sekarang duduk yang manis dan simak penjelasan berikut. Alat yang pertama adalah Fertile Focus Saliva Microscope. Alat ini memiliki keakuratan 98%. Alat ini dapat mendeteksi hormon estrogen pada tubuh wanita. Cara penggunaannya sangat mudah karena seorang wanita hanya perlu meneteskan air liurnya pada saat pagi hari di alat tersebut. Setelah alat tersebut mengering, alat tersebut disinari oleh sinar LED. Jika pada alat tersebut seperti memiliki rantai atau serat kayu, maka seorang wanita berada dalam masa suburnya. Alat yang kedua adalah Sensitive Ovo Test Strip. Alat ini bertujuan untuk menentukan kadar hormon LH pada urin, yang dimana kadar hormon LH adalah hormon yang diproduksi dan dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Alat ini bekerja dengan cara bereaksi, yakni bereaksi berubah warna atau muncul 1 hari sebelum masa subur. Alat ini bertujuan untuk membantu untuk menunjukkan tingkat tinggi rendahnya kadar hormon LH. Sebab jika meningkatnya kadar hormon LH akan membantu mendorong sel telur keluar dari ovarium. Cara penggunaan Ovo Test Strip. Siklus haid 3 bulan terakhir misalnya adalah tanggal 3 Januari, 4 Februari, 5 Maret. Siklus haid rata-rata setiap bulannya adalah sama dengan 30 hari. Cocokkan dengan tabel berikut untuk mengetahui hasil tes paling ideal. Sesuai tabel perhitungan, maka untuk siklus haid 30 hari, tes dengan Ovo Test Strip dapat dilakukan dimulai hari ke-14. Jika menstruasi terakhir pada tanggal 5 Maret, maka tes dapat dimulai 14 hari sejak tanggal 5 Maret, yaitu 18 Maret, dan dilakukan 5-6 hari berturut-turut. Untuk melakukan tes, gunakanlah urin di antara jam 10 sampai jam 20. Kurangi asupan cairan sebelum dilakukan tes urin sekitar 2 jam. Tampung sampel urin dalam wadah yang bersih dan kering. Anda tidak disarankan menggunakan urin pertama pagi hari karena kandungan hormon LH-nya terlalu rendah. Cara pemakaiannya, sobek saset dan keluarkan alat tes, pegang ujung alat tes yang berwarna biru, lalu celupkan alat tes pada urin hingga batas garis maksimal. Ingat, jangan sampai melebihi batas garis maksimal ya. Celupkan selama 5 detik. Setelah itu, angkat alat tes dari urin dan usahakan letakkan alat tes pada bidang datar yang bersih dan kering. Lalu, tunggu sampai hasilnya muncul. Hasil tergantung pada konsentrasi LH pada urin. Anda disarankan agar segera membaca hasil tes dalam waktu tidak melebihi 5-10 menit setelah tes dilakukan. Positif. Hasil dinyatakan positif jika garis hasil atau bagian bawah berwarna lebih gelap atau sama dengan garis kontrol, atau bagian atas ini artinya ovulasi akan terjadi dalam waktu 24-48 jam ke depan atau masa subur. Hasil positif dapat terbaca dalam waktu 5-10 menit. Negatif. Hasil dinyatakan negatif jika garis hasil atau bagian bawah berwarna lebih terang atau muda atau kabur dibandingkan dengan garis kontrol atau bagian atas. Ini artinya ovulasi tidak akan terjadi atau tidak dalam masa subur. Hasil negatif dapat dikonfirmasi dalam kurun waktu 5-10 menit. Invalid. Hasil dinyatakan invalid jika tidak terlihat garis warna sama sekali. Mengapa?
Karena artinya adalah tes ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan Anda harus mencoba lagi menggunakan strip yang baru. Disarankan agar tes dilakukan lebih dari 1 kali atau setidaknya 5-6 hari berturut-turut. Tes juga harus dilakukan pada jam yang sama setiap harinya. Alat yang ketiga adalah Autodesk Diary. Autodesk Diary adalah mobile aplikasi yang didesain khusus untuk wanita. Tampilannya yang sederhana membuat aplikasi ini sangat mudah digunakan dalam mengetahui prediksi masa subur serta jadwal menstruasi berikutnya. Kegunaan dari Autodesk Diary yaitu untuk mengetahui masa subur yang memiliki tingkat keakuratan hingga 99%. Adapun cara penggunaannya, langkah pertama, kita mendownload aplikasi di Google Play Store ataupun di App Store. Langkah kedua, kita mengisi tabel kalender kapan hari pertama menstruasi sampai hari terakhir menstruasi. Langkah ketiga, isilah data pendukung seperti berat badan, suhu basal tubuh, dan lain sebagainya. Setelah mengisi data pendukung, secara otomatis aplikasi akan memberikan perkiraan kapan dimulainya masa subur dan pada tanggal berapa puncak dari masa subur tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah alat yang keempat, yaitu termometer suhu basal. Gambarnya seperti di samping ini. Nah, termometer suhu basal itu bentuknya mirip seperti termometer pada umumnya, namun memiliki jarak antara derajat yang lebih besar dan lebih mudah untuk dibaca. Nah, apa sih sebenarnya suhu basal itu? Nah, suhu basal adalah suhu tubuh di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas apapun. Nah, lalu apa hubungannya suhu basal dengan masa subur atau masa ovulasi? Jadi, ketika sel indung telur atau ovarium mengeluarkan sel telur atau ovum, maka ovarium juga mengeluarkan hormon yang namanya hormon progesteron. Hormon ini memanaskan suhu tubuh dan bekerja mempersiapkan lapisan rahim untuk kemungkinan terjadinya kehamilan. Jadi, akibat dari pemanasan itu, suhu tubuh akan meningkat setiap paginya sekitar 0,5 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. Lalu gimana cara penggunaannya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan termometer suhu basal di samping tempat tidur kita. Jadi ketika kita bangun tidur, kita langsung bisa mengukur suhu basal tubuh kita. Yang kedua adalah letakkan termometer suhu basal dalam mulut dan biarkan beberapa saat hingga hasilnya keluar. Dan catatlah hasilnya dalam bentuk grafik bila perlu dengan aplikasi seperti Autodesk Diary. Nah, yang ketiga adalah amati grafik suhu basal tubuh setelah 2 siklus menstruasi dan pahami polanya. Dan pastikan untuk mengecek suhu basal tubuh di pagi hari dengan waktu yang sama untuk setiap harinya. Alat yang selanjutnya adalah Sperma Check Fertility. Sperma Check Fertility adalah alat yang digunakan untuk mengecek jumlah sperma yang aktif dalam tubuh pria berada dalam kondisi normal atau tidak. Apa sih kegunaannya? Sperma Check Fertility ini menawarkan banyak informasi terkait aspek-aspek kesuburan pria, dan alat ini mampu menentukan apakah jumlah sperma pria dianggap tinggi atau rendah dalam beberapa menit dengan akurasi 98%. Ya, untuk cara pemakaian alat yang kelima yakni Sperma Check Fertility, yang pertama itu siapkan alat dan bahan sampel yang akan diuji, yaitu sperma. Kedua, letakkan sampel sperma pada strip alat Sperma Check Fertility. Yang ketiga, tunggu hingga cairannya berjalan atau bergerak sampai mencapai jendela hasil. Yang keempat, setelah beberapa menit akan muncul hasilnya. Yang kelima, jika muncul 2 garis merah atau pada kontrol lain C dan T, itu tandanya sperma dalam keadaan baik dan normal, sekitar 20 juta per mililiter. Dan jika terdapat 1 garis merah atau hanya pada tombol C, itu tanda sperma dalam keadaan rendah, sekitar kurang dari 20 juta per mililiter. Jadi, untuk mengetahui masa subur dapat diuji menggunakan alat-alat seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Semoga video tentang alat uji masa subur dan cara pakainya ini dapat bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.